kabarnya nih teman-teman semua? Baik dong. Awesome. Oke, siap. Halo teman-teman. Balik lagi sama aku. Balik lagi. Kita kenalan dulu sebelum kita masuk ke podcastnya lebih dalam, ya. Nah, di sini aku Tasya sebagai moderator dan juga ada rekan-rekan aku. Nih, mau dari mana dulu? Oke, Pimpa. Satu. Pimpa Layung Gambe. Kamu dulu. Oke, perkenalkan nama saya Atia Salma dengan 210971. Aku. Halo, aku Silvi dengan NIM 210046. Hai, aku Siska Priviantari dengan NIM 2100323. Saya Yulia Lailasari dengan NIM 2108868. Gak kelas. Aku Salia Malia Patrunada dengan NIM 2108399. Oke, lengkap sudah obrolan kita di pagi hari ini. Di kesempatan kali ini bareng teman-teman yang pastinya asik-asik, keren-keren, dan juga apa sih yang mau kita obrolin nanti? Apa ya? Nah, oke, ngomong-ngomong tentang pembahasan yang bakal kita obrolin di kesempatan kali ini ada kaitannya sama dunia perkuliahan kita nih. Apa iya? Iya dong. Ngomong kita semester berapa sih? Coba tebak dulu deh. Muka-muka gini biasanya semester berapa guys? Apa kamu tertekan atau kamu lagi? Bapak nggak sih? Tet. Oke, lanjut. Di semester kali ini ada satu mata kuliah yang cukup berkesan di kita semua tentunya, yaitu mata kuliah entrepreneurship anak usia dini, karena kita PG PAUD ya teman-teman. Nah, kita ngambil judul mahasiswa PG PAUD sehari jadi entrepreneur. Lanjut gak ya? Kira-kira lanjut gak ya? Oke. Nah, ngomongin tentang entrepreneurship, erat kaitannya sama dunia bisnis, pengelolaan keuangan, betul? Oke. Nah, teman-teman, di semester kali ini di mata kuliah entrepreneurship ada satu proyek mandiri pastinya yang teman-teman kerjakan. Pasti kalian penasaran kan? Aku juga sama. Tapi sebelum kesana, ada beberapa pertanyaan yang mau aku ajukan pada rekan-rekan aku yang ada di sini nih. Pertanyaan yang pertama, kan penasaran nggak? Penasaran dong. Oke, pertanyaan yang pertama tuh, karena di semester ini mata kuliah entrepreneur tuh jadi yang cukup berkesan nih. Rasa sih cukup berkesan ya teman-teman. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang mata kuliah entrepreneurship ini selama kalian mengikuti kelas di satu semester ini? Dari siapa dulu? Dari kamu dulu. Oh enggak. Enggak dong. Pertanyaan kan ke dia. Iya, dia yang nanya ya. Saya dia yang jawab. Dari saya. Oke. Dari saya. Kamu siapa? Dari Atia. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Apa guys? Gimana pendapat kamu tentang mata kuliah entrepreneurship ini? Apa Pendapat sih yang enggaknya. kamu rasain selama mata kuliah ini? Apakah tiba-tiba kamu pengen jadi bisnis woman? Oke, karena kan jadi kita harus tahu dulu ya kalau misalkan kita ambil jurusan PG PAUD, berarti luarannya nanti ketika udah lulus bukan hanya jadi guru ya. Maka teman-teman itu harus di Garis bawahi. Iya, di garis bawahi. Iya. Karena kan udah jadi lulusan PG PAUD itu bukan hanya jadi guru tetapi bisa jadi pembisnis juga. Bisnis apa ya? Apa tuh? Apa tuh? Kayak kita bisa jadi bisnis alat permainan edukatif. Weh. Jadi Contohnya ada nggak sih? Apa Boleh ya? lihat nggak sih contohnya? Boleh ngambil nggak sih? Boleh. Ambil. Ntar ya guys, iklan dulu. Apa itu apa sih, Kak? Apa itu apa? Aku apa? Capek. Apa itu kan alat permainan edukatif. Nah, di mana alat permainan itu kan jadi kan kalau anak-anak suka main ya. Iya, Nah, benar banget. berarti kan sebagai seorang pendidik itu kita harus mempunyai jiwa yang bisa menerapkan permainan yang bisa bermanfaat untuk perkembangan si anak gitu. Oh, begitu. Nah, ini dia contohnya. Oke guys, oke kita duduk lagi ya, izin ya. Boleh dipegang dulu. Ini contoh nih. Nah, ini adalah salah Mau satu tunjukin, guys? contoh. Oh iya, kebalik, gak bilang sih ya. Ya. Nah, ini ada contohnya guys. Keren nih teman-teman. Jadi selain kita di jurusan kependidikan itu memang difokuskan untuk menjadi pendidik, tapi untuk masa depan kita bisa menentukan apakah kita ingin menjadi entrepreneur, ataukah kita ingin menjadi pendidik, ataukah kita mau jadi keduanya. Gitu. Nah,
ya kita dengar dari siapa nih yang mau? Oh, Ujung. Iya. Oke, ini kan pendapat mengenai entrepreneurship gitu Iya. ya. Kalau menurut aku, entrepreneurship itu seru. Seru karena setelah sekian lama kita mengubek keguruan gitu ya teman-teman. Jadi ada saatnya kita terjun juga ke dunia Dunia lain, bisnis. dunia lain seru ya Bu ya. Iya, dunia bisnis gitu. Jadi tidak hanya terpatok di keguruan dan kita juga tidak harus jadi seorang mahasiswa kewirausahaan untuk mendapatkan matkul ini. Tapi di PAU juga ternyata ada gitu loh entrepreneurship, tapi entrepreneurshipnya juga tentu dengan fokus di PAUD-nya gitu ya, anak usia dininya. Jadi selain kita memahami lebih dalam PAUD gitu ya, kita juga lebih memahami ya bisnis di dunia PAUD-nya gitu. Mantap. Nah, itu dia keren-keren kan pendapatnya. Mau lagi dengar dari Silvi? Boleh. Boleh dong. Ayo gas. Kesan matkul entrepreneur kan ya? Iya. Oke, bener tuh. Tadi kan nih pendapat yang dua orang tadi agak mirip-mirip nih. Lebih ke emang prepare masa depannya mau kayak gimana. Nah sekarang kamu secara pribadi merasakan mata kuliah entrepreneur itu kayak gimana sih? Ya, yang lebih jelasnya sih seru ya. Soalnya kan kita udah bergelut banget di dunia pendidikan. Jadi kayak pendidikan terus sekarang kita ketemu entrepreneur nih. Jadi kayak suasana baru, fresh banget. Apalagi ditambah nanti ada bocoran nih kita ngelakuin kegiatan apa ya? Apa ya? Project pokoknya. Oke. Mata kuliah ini seru banget dan sama tentunya. Sama ditambah lagi ada project. Terus ditambah lagi sama dosen pengampunya nggak sih? Siapa sih dosen pengampunya? Siapa? Nanti fotonya disimpan di sini nih. Aduh ya Allah. Asap. Karena emang kita tuh podcast santai ya. Iya. Santai yang berisi teman-teman. Jadi pengalaman-pengalaman yang emang sangat luar biasa banget di mata kuliah entrepreneur ini. Oke, kita next kita dengerin pendapat dari orang yang paling jauh. Sumpah nih, jauh banget nih. Jauh di hati apa jauh di mana nih? Rumahnya jauh. Siapa itu? Jeng 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 jeng. Gimana nih Teh Siska? Dari mana dulu dong kan jauh. Kamu dari mana? Kok dari sini dari tadi? Aku asalnya dari Belitung. Belitung Di luar pulau. Jawa. Kita beda pulau. Jawa. Beda pulau tapi tetap sehati. Lanjut. Ya, tadi pertanyaannya tentang Kesan. Bisa sama kesan tentang entrepreneur. Menurut aku selama belajar entrepreneur tuh kita tuh diajarkan tentang menemukan inovasi baru gitu dalam bisnis. Kita mau buat apa nih untuk ide jualan kita biar orang tuh tertarik membeli produk yang kita bikin gitu. Iya. Udah di spill loh dari tadi sama Sipi ada proyek apa terus iya inovasi produk katanya. Kamu mau nge-spill lagi? mau skill nih ada ya. Pokoknya dengan adanya mata kuliah entrepreneurship ini membuat saya begitu bersyukur gitu. Itu kan bersyukur. Sebelumnya juga kalian mungkin sudah tahu ya, saya pernah berjualan. Nah, tahu saja pengkhianat ya. Nah, itu berjalan datar gitu, nggak ada tujuan, nggak ada target. Tapi setelah Ilmunya gitu ya? Iya, setelah belajar mata kuliah entrepreneurship ini, nah dari sana saya belajar dulu bahwa untuk mencapai target itu, untuk mencapai tujuan, ada langkah-langkah tertentu gitu yang harus Tujuh ya. Jadi lebih berwarna ya bisnisnya. Ih, keren banget sih entrepreneur. Keren banget kan? Nah itu dia pendapat teman-teman aku tentang mata kuliah entrepreneur di semester 5 ini. Keren sih semester 5. Sip banget. Nah setelah dengar-dengar tadi pendapat dan juga ada yang spill dikit nih. Emang agak-agak nih ya teman-teman aku. Padahal pertanyaan yang selanjutnya tuh nyambung dari yang mereka spill dari tadi. Boleh? Nah lanjut ke pertanyaan yang kedua. Aku punya 3 pertanyaan tapi yang kedua dulu aja karena kalau yang ketiga gak nyambung. Iyalah, dari 1 masuk ke 3. Iya. Duanya kelewat. Ih, pintar banget anak mama. Kamu dong kalau 1 3. Kenapa? Gak ada duanya. Pertanyaan kedua nih. Di pertengahan akhir UTS kemarin sebelum UTS ada satu proyek individu yang emang wajib banget nih bagi setiap mahasiswa buat bikin proyek ini. Tadi udah di spill bahwasanya lulusan PGPAU ini bukan jadi guru doang loh, bisa juga jadi businesswoman, entrepreneur, kemudian bisa freelancing juga, dua-duanya bisa jalan gitu. Jadi keguruan jalan, sampingannya
bisa pembisnis gitu kan, keren banget. Bisnisnya apa? Bisa APE, bisa Seragam. alat seragam, bisa juga makanan-makanan sehat untuk Menunjang gizi anak. bener, buat anak-anak yang emang menunjang tumbuh kembang anak gitu. Nah, yang mau aku tanya ini, sebenarnya sebelum UTS kemarin ada satu proyek di mana setiap mahasiswa itu diharuskan membuat inovasi produk. Sebetulnya bisa apa saja, mau barang, mau APE, mau makanan. Tapi kebetulan di kelas kita itu apa teman-teman 100% full makanan. Di kelas kita tuh emang doyan makan gitu loh. Nah, kemarin nih aku pengen dengar cerita setelah dari kalian, mulai dari memikirkan idenya mau kayak gimana, karena kan namanya inovasi produk makanan pasti kalau bikin baru makanan tuh nggak mungkin, susah ya, agak susah. Dengan waktu yang emang ditentukan kemarin singkat. Inovasi yang kalian tanamkan di sana itu seperti apa? Produk yang kalian mencoba itu seperti apa? Prosesnya bagaimana? Struggle-nya apa aja? Gimana cara kalian menangani struggle itu? Gitu. Itu aja dulu. Mau siapa dulu nih? Mbak? Palayum gambreng teh. Kamu? Gak suka. Kemarin bikin apa nih, Pak? Ya kemarin aku bikin roti jabrik ya. Wah, jabrik. Jabrik juga kan kemarin harus cari nama yang membuat produk kita tuh biar tertarik oleh orang lain. Nah aku kepikiran bikin roti jabrik. Ya walaupun dengan keterbatasan di kosan dengan alat-alat yang seadanya gitu. Ya Cerita anak kosan ini. bikin roti itu salah satu inovasi aku. Struggle-nya apa sih? Kalau Yang kamu dari rasain? struggle itu ya dari alatnya ya. Karena mas juga ya kan. Iya. Yang Anak-anak. Iya, anak rantau pasti struggle di anak-anak sih. Bayang. Tapi keren loh, bisa bikin roti jabrik. Tangan guys. Oke, dari roti jabriknya teh Siska, kita beranjak ke yang bulat-bulat punya teh Inti. Apa tuh yang bulat-bulat? Gitu deh, produk yang aku bukan bikin sih, inovasiin ya. Aku tuh kan orang Sunda, ya kan? Aku orang Sunda, si Sunda nih. Siapa nih yang asli Sunda? Komen di bawah. Tet. Oke, jadi aku tuh kan orang Sunda. Tahu dengan yang namanya cimol, tahu? Tahu. Terbuat dari kanji. Nah, itu kan cuma bulat doangnya kanji sama ada rasa asinnya. Oke. Karena gitu-gitu doang, nggak ada inovasi, jadi aku masukin tuh yang namanya keju. Jadi nama produknya Chizu Cimol Keju. Pinter. Nah itu tuh kayak gampang banget sih, soalnya aku kan orang Sunda, jadi tahu juga kan ya bikin cimol tuh kayak mana gitu. Nah tinggal nambahin keju aja, keju kan banyak tuh di pasaran gitu, jadi dijual gitu. Cuma kalau hambatannya agak pegel aja sih, ngebulet-buletinnya gitu doang sih kalau gua. Gini ya? Ya dibuat-buat, coba guys. Kalian pasti kalian pada bisa bikin cimol. Nanti dicoba ya di rumah ya. Cimol isi keju. Cimol isi keju ala Sil. Silvi. resepnya dong. Resepnya di bawah ini. Di bawah ini. Mencari aja sampai ketemu. Boleh. Next. Boleh. Next, setelah kita denger yang bulat-bulat, ada yang apa lagi sih di Yang panjang. Oh panjang. Panjang ya. ya yang panjang apa tuh? Oke. Jadi waktu kemarin tuh kan emang ada produksi anak aku tuh bikin ini makanan yang pasti orang itu sering makan pas sarapan. Apaan tuh? Apa tuh? Panjang sarapan. Manis. Manis. Itu kasih clue. Pisang. Ya. Betul. Oh benar pisang. Pisang. Karena aku sarapannya pisang. Pisang goreng. Nah, kemarin tuh ya. Oh iya, Kemarin tuh aku bikin pisang goreng. Mungkin kan kalau kebanyakan pisang goreng yang di bibi atau yang di tukang dagang biasanya kan nggak pakai susu lagi ya. Nah aku tuh kemarin kepikiran kalau misalkan kan cuma pisang goreng biasa aja kan kayak apa sih gitu, nggak ada, udah manis cuma kan lebih enak tambah manis lagi gitu. Manis. Ya, jadi ditambahin lah sama susu kental manis sebagai toppingnya. Mungkin itu balik lagi sih ke konsumen, apakah mau ditambahin susu kental manis lagi ataupun enggak gitu. Ini Keren keren. banget. Tadi kita dengar yang bulat-bulat, terus denger yang Panjang-panjang. di Jabrik juga. di Dua lagi apa guys? Apa ya? Coba ada yang kotak nggak di sini? Kamu dia mah bentuknya segini. Segini 6. segitu Panjang. Panjang. Boleh. Coba panjang ini. teman-temanku ini Panjang banget. iya loh. Tapi panjang kecil. Dia banyak. Oke, lanjut. Ini bahaya soalnya
kalau misal terlalu Mendalam banget gitu ya. Coba lanjut. Apa nih inovasi produk makanannya? Ya, aku sih membuat produk makanan yang bahannya itu dari kulit pangsit. Kalian tahu kan? Iya, Kulit pangsit yang tipis-tipis itu bukan? Iya, Oke. nah, dari sana. Ya, Iya. yang nantinya itu saya akan buat dengan nama produknya itu Chocosti. Wih. Berarti manis kan? Ya. Nah, terus apa lagi? Apa? Hambatan, tantangan. Oh, katanya Apa karena kamu dititipin di warung mama kamu? iya Boleh kan? karena saya nitipin di SD, Wih. di kantin, terus pernah saya juga sendiri yang terjun langsung dagang di lingkungan sekolah. Keren. Terbukti kan? PG PAUD tuh Bisa. bau samana. Itu sih hambatannya itu dari prosesnya sih ya, prosesnya yang cukup lama, cukup panjang. Rata-rata sama sih ya, proses ya. Gitu. Tapi kalau udah dapet duit mah senang. Enggak jadi jadi sambat. Gak jadi hambatan. Jadi solusi. Jadi solusi segala kebeeman. Oke, terakhir nih kita ke Teh Sally. Gimana nih Teh Sally? Oke, tadi kan Panjang apakah bulat? Panjang, bulat panjang. Nah, aku bulat lagi. Bulat lagi. Ya, karena bukan hanya ke Silvi aja ya, sebenarnya orang Sunda. Aku juga orang Sunda, guys. Saya dulu. ya. Oke, aku bikin cheese ball. Cheese ballnya itu dari Dari apa? kan kalau tadi kan cimol ya. Cimol. Nah, kalau aku inovasinya tuh asalnya itu dari cigor. Oh, Tahu cigor kan? Cilok goreng. cilok. guys. Beda Cilok tipis lah ya. goreng. Beda tipis-tipis lah ya. Kalau Sunda tuh cici ya. Iya. Cici. Entah itu nama tempat atau nama makanan tuh cici. Nah, aku tuh inovasinya sama sebenarnya, hampir sama. Karena kan cigor itu biasanya isinya itu apa? Kalau yang teman-teman Kayak gandum. ayam gitu ya. Kalau aku dari keju, karena kan belum nemu ya kalau aku ya dari keju gitu. Sebenarnya banyak tapi mungkin di sekitar sini belum gitu ya. Jadi aku nyelipin keju gitu. Dan sambalnya juga khas banget nih aku bikin. Ada terbuat dari sambal biasa dan ada warnanya, warna kuning. Dari apa tuh warna kuning? Dari apa? Dari apa sih kalau warna kuning tuh? Kunyit ya? Dari kunyit. Berarti sambal. Jadi dari sambalnya. Iya. Iya guys, gitu kalau aku. Terus struggle atau tantangannya sama kayak Teh Siska, karena aku anak rantau juga ya guys. Jadi keterbatasan alat dan aku kan ini kan kita pagi-pagi ya makin. Iya, bener. Aku susah bangun guys, tapi untungnya aku bangun untuk menyelesaikan tugas lebih. Dengar dari cerita teman-teman aku ini kelihatan banget kan bener-bener effortnya, terus kelihatan juga bahwa kita tuh emang anak-anak yang suka nyemil. Bukti dari makanan atau cemilan yang kita bikin itu emang yang sering kita temui sehari-hari gitu. Betul. Tapi kita inovasikan lagi tentunya. Nah, oke, teman-teman, dilihat dari pengalaman teman-teman aku tadi, Tapi ada yang kelewat. apa tuh? Ini kan udah bikin. Kita tuh jual guys. Itu tantangannya. Ada cerita lucu nih. Udah cerita. Apa tuh? Ada temen dia jualan. Iya, diam dulu. Ada temen jualan produk. Awalnya harganya berapa yang lagi? 5.000 awalnya. Iya. Habis itu turun harga, banting harga. Iya, banting dia terjun jadi 2.000. Terus dia promosi gini, 2.000. Lama-lama tetap gak ada yang beli, kasihan kan? Terus dia banting jadi berapa? 1.000. Ada yang tahu orangnya? Ada di belakang layar. Tapi dia keren loh, bikin makanan sendiri di tengah kesibukan pagi-pagi, ya nggak sih? Keren. Itu bagi modal nggak ya? Nggak, kayaknya nggak, soalnya banting harga. Banting harganya tuh bener-bener banting ya. Banting sih itu. Kayaknya orangnya juga kebanting gitu. Banting harga. Terus ada satu lagi, Apa tuh? karena dia udah capek jualan. Kalian tahu? Apa? Barter. Keren gitu. Iya, jadi kan aku jualan cimol, dia cigor, Oke. kita barter. Soalnya udah capek jualan. Ada yang gitu nggak? Ada yang gitu nggak? Aduh, seru banget sih, sayang banget. Kita nggak ikut ya, Sel ya? Iya, kita nggak ikut. Kita Ya. Tapi nggak apa-apa, kita seneng dengar dari cerita-cerita kawan-kawan kita. Tadi juga ada yang keren banget. Itu tuh sebenarnya sistem penjualan itu kan emang beda-beda ya. Tergantung pribadi. Tergantung strateginya, tergantung inovasinya. Mungkin yang tadi emang inovasinya seperti itu gitu. Iya. Dan juga Tapi unik juga kayak gitu. iya, unik, keren. Dan juga Gak nemu di mana-mana aku. emang kemarin tuh dengan waktu yang cukup singkat dan hasil yang cukup memuaskan, itu keren banget sih. Oke, duh. Obrolan kita udah cukup panjang juga ya. Panjang sepanjang harapan orang tua. Boleh diedit, ada orang tuanya. Agak serem ya. Nanti ada yang masih ingat judul yang kita ambil apa? Saya lupa lagi ya, Pak. Oh, di Anak PG PAUD, remaja jomblo. entrepreneurship. Lanjut gak ya? Nah, nyambung ke pertanyaan
pertanyaan terakhir dan pastinya bakal jadi pertanyaan penutup di podcast yang pertama dan terakhir ini. Oke, setelah belajar selama 1 semester ini, meskipun kita belum puas teman-teman, sedang On puas. progress lah ya. Progress. Ditambah pengalaman proyek kemarin yang meskipun itu tuh masih cemilan-cemilan inovasi cemilan yang kita keluarkan, tapi mudah-mudahan di masa mendatang salah satu dari kita atau semua dari kita ada yang jadi businesswoman yang emang fokus di dunia anak. Amin. Nah, pertanyaannya, ada rencana mengembangkan produk inovasi kalian apa enggak? Ada dong. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Ada dong, soalnya kan aku jualan juga ya di rumah. Jadi emang inovasi tersebut mau aku masukkan ke dalam list nggak sih? Bisa masuk Pak Eko. Iya, ini juga kayaknya ada yang lanjut yang sebelah sini nih. Sebelah sini. Ya pasti harus lanjut ya. Saya Iya. kalau nggak lanjut. Sayang banget ya nggak sih? Itu gimana tuh kamarnya ilmunya sudah dapat gitu. Jadi kan biar gak mubazir gitu ilmunya, kan kita implementasikan. Ya, biar dapat 8 juta. Dibayar 8 juta. Oke teman-teman, ternyata memang ada yang dilanjut, ada yang memang Masih nunggu on progress. kan. Tunggu aja podcast kita di selanjutnya. Di Nunggu, tapi episode selanjutnya. jangan nungguin ya. Jangan nungguin. Karena nunggu itu Melelahkan nggak sih? Oh my god. Skip. Gimana sih? Oke. Sudah Dia. sudah di akhir kegiatan nih guys. Ya, kita ngomong teman-teman, simpan dulu kertasnya. Simpan itu. Simpan itu. Udah. Kita udah di akhir penghujung pembicaraan yang seru ini. Seru banget sih aku ngobrol sama kalian, nyambung banget dan santai banget. Podcast ini emang podcast santai, Iya, podcast santai. Oke. Selepas ini teman-teman kita akan berada di penghujung acara dengan pertanda obrolan kita selesai. Ya, goodbye deh. Nah, maka dari itu aku Tasya Ramdhani sebagai moderator pamit undur diri dan juga teman-teman yang ada di sini. See you dulu. Bye. Podcast pantai, podcast santai. Yeay.